ke dalam room kami, di mana pada kesempatan kali ini Selokan. uh, 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 Suaranya putus-putus, Pak. Halo? dalam Ya, mengapa? Cek. ekotek ini melalui pemanfaatan air selokan. Tapi mungkin terlebih dahulu saya akan perkenalkan presenter kita bahwa pada kali ini presenter kita bernama Po Muhaimin. Beliau itu lahir pada tahun 2008. Mohon maaf sebentar, ini 20. Oke, beliau lahir di Cirebon pada tanggal 10 Agustus 1981. Ya, nama lengkap beliau adalah Pak Muhaimin dengan gelar SPD. Merupakan pegawai negeri dengan golongan penata tingkat 1 garis miring 3 strip D garis miring 01 2019. Pendidikan terakhir itu sarjana atau akta 4 dengan jurusan pendidikan fisika. Beliau lulus dari perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI tahun 2008. Nah, beliau bekerja di SMPN 2 Pleret, mulai join pada tanggal 21 Juni 2013 dengan mata pelajaran yang diampu adalah IPA terpadu. Ya, untuk itu karena memang beliau mengambil jurusan IPA, ya tentunya sangat mumpuni atau sangat memahami bagaimana sih artinya pengelolaan lingkungan, karena merupakan suatu bagian dari mata pelajaran IPA. Baik, itu saja kami persilakan kepada presenter kita untuk memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Muhaimin. Oke, terima kasih sekali Bapak Agung. Ya. Sebelumnya saya akan menyapa pada beberapa partisipan. Di sini ada Pak Agung, ya, selaku host dan moderator, Ibu Ganesia Sarif, dan Ibu Irma Ratna. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ya, meskipun kita sedang mengalami suatu ujian yang luar biasa. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan suatu materi yang berjudul tentang pengolahan air selokan atau dikenal juga dengan istilahnya grey water. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa air selokan yang umumnya dibuang oleh rumah tangga itu langsung dibuang ke selokan. Nah, sehingga kalau kita biarkan itu akan sangat miris sekali, ya. Sebab kenapa? Karena di dalam air selokan yang dihasilkan dari berbagai macam seperti hasil dari pembuangan, ya, kamar mandi, dapur, sisa makanan, dan tempat cuci itu mengandung berbagai macam, ya, zat kimia. Nah, kenapa sih kita sangat peduli sekali terhadap lingkungan? Karena bagaimanapun juga peran kita sebagai manusia itu sangat berpengaruh. Nah,
hampir semua kompleks perumahan di Indonesia membuang grey water itu langsung ke selokan tanpa diolah, ya. Sehingga kecuali ya sekarang yang lagi ngetrend itu eh, ada jasa layanan sedot WC, ya. Jadi kalau sederhananya yang namanya WC itu memiliki septic tank, tapi sekarang sudah ada layanan khusus tersendiri. Nah, jadi seperti yang tadi dia paparkan oleh Pak Agung bahwa grey water itu adalah suatu limbah rumah tangga non kakus. Nah, kenapa sih kita menggunakan ecotest garden? Karena pada saat pembuangan air limbah itu sendiri tadi sudah saya jelaskan, ya, komposisinya mengandung zat organik, ya, atau biasa terjadi yang namanya reaksi biokimia. Nah, sehingga pada saat terjadi dekomposisi zat organik itu memerlukan, ya, oksigen terlarut yang nantinya kandungan oksigen itu bisa menurunkan kandungan oksigen di dalam air limbah yang ditandai dengan adanya bau, ya, kemudian warna, ya. Sehingga kita lihat di sini ada reaksinya berupa protein yang berasal dari buangan limbah rumah tangga itu nanti menimbulkan aroma tidak sedap. Ya, selain itu indikator lainnya adalah bau busuk, ya, kemudian warnanya yang hitam pekat. Nah, kenapa sih solusinya kita gunakan ecotest garden? Ya, karena salah satu teknologi yang sangat sederhana sehingga dijadikan sebagai alternatif pengolahan air selokan. Dalam hal ini jangan sampai kita salah persepsi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa air itu masih dalam keadaan kotor. Nah, kita hanya mengantisipasi supaya selokan yang nanti dialirkan ke sungai, kemudian ke cabang-cabang sungai lainnya itu tidak akan tercemar. Sehingga eh, dalam hal ini ecotest garden itu menawarkan solusi alternatif. Sebab kenapa? Karena media yang digunakan itu sangat sederhana. Dalam hal ini adalah tanaman air, yang nantinya tanaman ini dia akan menyerap unsur kimia nitrogen dan unsur fosfor. Ya, ini dua unsur yang tadi saya sebutkan ini sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana sih sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan sempurna? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya air limbah itu mengandung zat pencemar. Dalam hal ini adalah BOD dan COD. BOD itu sendiri mengandung pengertian biological oxygen demand, artinya ambang batas biologi yang masih bisa ditolerir. Kemudian COD itu sendiri adalah chemical, ya, oxygen demand, artinya kandungan zat kimia yang masih bisa ditolerir atau ambang batas. Nah, selain itu juga, ya, limbah yang dihasilkan rumah tangga itu biasanya terdiri dari deterjen seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Nah, kemudian limbah rumah tangga itu sendiri mengandung mikroorganisme, ya, seperti bakteri patogen yang bersifat sangat merugikan. Karena kalau misalkan masuk ke dalam perut itu bisa menyebabkan perut kita sakit, ya, dengan ciri-ciri misalkan buang air yang tidak teratur, ya, kemudian juga bentuknya itu cair. Nah, sehingga dampaknya dari pembuangan air limbah yang langsung dibuang ke selokan itu tentunya jelas sekali tadi menimbulkan bau busuk, ya, seperti telur. Lalu tadi warnanya juga akan keruh, ya, dan air itu tidak terlihat jernih. Bagaimana sih mekanisme penyerapan zat pencemar itu sendiri? Ya, melalui alternatif ecotest garden. Nah, di sini kita lihat rumah tangga, ya, dalam hal ini
dia akan menghasilkan air yang kotor. Kemudian air kotor ini dialirkan ke dalam selokan. Nah, pada saat air selokan itu ya dialirkan ke dalam suatu saluran tertentu, dan kita tawarkan di sini ecotech garden menggunakan tanaman yang mengandung nilai ekonomis. Tapi bukan berarti tanamannya itu harus tanaman tertentu. Ini hanya untuk variatif saja. Nah, zat kimia tadi itu akan diserap oleh akar. Ya. Jadi akar ini dia akan melakukan filtrasi zat yang masih diperlukan. Dalam hal ini N dan P itu digunakan sebagai unsur hara yang nanti untuk proses pertumbuhan. Nah, sehingga penyerapan itu sendiri ya tadi ada unsur BOD, COD ya, itu akan bisa disaring oleh tanaman tadi. Nah, kemudian unsur kimia T, N, dan Tp berfungsi untuk pertumbuhan ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup pun memiliki kebutuhan akan makanan dan minum. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman yang bisa digunakan untuk menyerap unsur COD ya. Ada ini ya, Sagitta japonica, kemudian melati air ya, nama ilmiah ini kana air atau pisang Brazil, Cyperus papyrus, Pipa agustifolia ya. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang mungkin barangkali terdengar asing. Kenapa? Ini contohnya tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan, karena mengandung nilai ekonomis atau komersil. Selain itu juga mengandung nilai estetika atau keindahan. Jadi dengan adanya media tanaman itu, sesuatu yang tadinya bersifat tidak bermanfaat, ternyata setelah air limbah itu diserap, kemudian air itu akan dibuang ke selokan yang jauh lebih besar. Jadi kita tidak langsung membuang begitu saja. Ya. Oke, itu adalah beberapa contoh tanaman ya yang digunakan sebagai penawaran pada saat ecotech garden. Nah, bagaimana katanya terjadi proses kimia tadi? Ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa terjadi peningkatan mikroorganisme kurang lebih 10 sampai 100 kali lebih banyak kalau misalkan akar tanaman itu bisa digunakan untuk menyerap atau reaksi oksidasi ya dari daun itu sendiri yang membantu penyerapan bahan pencemar dari air limbah yang diolah. Nah, pada kenyataan sehari-hari mungkin kita tanpa sadar melihat di sekitar perairan banyak ditumbuhi oleh tanaman eceng gondok. Nah, pada saat tanaman eceng gondok itu tumbuh dengan pesat atau tidak terkendali, itu menunjukkan atau ada indikasi bahwa perairan di sekitar hamparan eceng gondok menunjukkan situasi yang kurang bagus ya, baik kandungan BO2 maupun COD. Sehingga bagaimana proses penyerapan unsur pencemar itu sendiri? Yang pertama, BOD air limbah diturunkan melalui proses oksidasi dan reduksi atau melakukan proses fermentasi aerobik. Nah, kemudian amonium dioksidasi oleh bakteri autotrof pada rhizosfer menjadi nitrat dan kemudian menjadi nitrit. Ya. Ini akhirnya pada kondisi anaerobik diubah menjadi bakteri fakultatif anaerobik pada tanah menjadi gas N4. Ya. Nah, ini reaksi kimianya. Nah, ini kemudian fosfat diikat oleh
koloid Fe, Ca, dan Al yang ada di dalam tanah. Nah, akhirnya zat atau unsur tadi itu dijadikan sebagai unsur hara. Ya. Kalau pada manusia ibaratnya sebagai protein, karbohidrat, zat lemak, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa air limbah itu sendiri ternyata bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan ya, untuk diuraikan. Nah, nanti air yang sudah diserap unsur-unsur tadi itu dialirkanlah ke selokan. Sehingga bagaimana? Akan menyebabkan sekitar daerah rhizosfer atau akar juga dapat mengurangi keracunan tumbuhan akibat gas H2S yang nanti menimbulkan bau busuk. Selain itu juga dapat mengurangi kadar Fe dan Mn dari limbah. Jadi air yang semula itu bersifat merugikan ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga Ecotech Garden ini menawarkan solusi ya. Seperti yang kita ketahui banyak sekali ya pabrik-pabrik atau rumah tangga membuang air langsung ke selokan yang nantinya sungai di sekitar selokan itu akan tercemar. Kemudian tanda-tandanya bisa kita lihat menimbulkan bau yang busuk, pekat. Mungkin ketika kita dulu masa kecil air sungai itu bisa dinikmati oleh ikan-ikan, udang, dan makhluk hidup lainnya. Bahkan mungkin pada saat kita waktu masih kecil, kita merasa senang ya, ada rasa kenal tersendiri. Nah, ini program Ecotech Garden itu sendiri pernah dilakukan di Kompleks Perumahan Bumi Asri pada Suka, Bandung. Nah, ini berdasarkan penelitian pada tahun 2005 ya, kebetulan saya mendapatkan bahan ini dari PUSAIR ya, atau Pusat Sumber Daya Air ya, yang terletak di daerah Dago ya. Jadi PUSAIR ITB ini merupakan miniatur keairan yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kenapa saya mendapatkan materi seperti ini? Karena waktu tahun 2011 saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mendampingi anak-anak pada saat juara akhir ketiga, sehingga kami mampu bisa mengunjungi PUSAIR ini dan saya mendapatkan oleh-oleh bahan seperti ini. Nah, oke. Ini gambarannya ya, bagaimana proses saluran air ya, yang tadinya air itu sendiri kumuh. Ini. Kemudian air-air yang dialirkan melalui solokan tiap rumah itu dialirkan ke suatu tempat ya. Nah, suatu tempat inilah nanti ditanami beberapa tanaman air yang tadi bersifat menyerap unsur-unsur kimia. Nah, ini kita lihat ya, bahwa tanaman-tanaman yang dijadikan media akan tumbuh dengan subur. Ini. Oke. Nah, bagaimana biaya operasinya pada saat kita berusaha untuk menerapkan Ecotech Garden? Ada dua macam ya caranya. Bisa secara mandiri atau bisa juga dengan swadaya ya, artinya kalau mandiri itu berarti kita mengeluarkan biaya sendiri. Kalau swadaya biasanya dilakukan di perumahan. Nah, ini Ecotech Garden tidak perlu biaya operasi ya. Kenapa? Karena biayanya itu langsung ya, dari aliran gravitasi. Kemudian pengolahan grey water itu ya, contoh ya, di Pulau Miyako Jepang ya, perlu biaya operasi karena menggunakan pompa. Jadi pompa itu sendiri karena menggunakan mesin jelas membutuhkan fasilitas yang lebih kompleks.
kalau sudah berbicara tentang mesin, mau tidak mau harus ada biaya perawatan, harus biaya pembelian dan lain sebagainya. Jadi kalau yang tidak memerlukan biaya atau non operasi itu biasanya langsung aliran gravitasi, jadi langsung diserap oleh tanah ya. Kemudian bagaimana manfaat ecotech garden itu sendiri? Ya, itu pertama dari nilai estetika lingkungan akan meningkat. Artinya apa? Bahwa tanaman-tanaman itu sendiri dia akan menguraikan ya limbah-limbah tadi itu untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi tanaman akan berkembang biak pesat ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bunga-bunga dia akan tumbuh manakala asupan unsur haranya itu terpenuhi. Ya, contoh ya yang paling sederhananya mungkin barangkali kita melihat lautan eceng gondok di sekitar hamparan danau ya, katakanlah rawa bening. Nah, biasanya karena saking banyaknya tanaman eceng gondok tumbuh dengan pesat sekali, itu eceng gondok akan mengeluarkan bunga-bunga ya. Bahkan di daerah saya sendiri itu kemarin sempat viral ya, khususnya di Desa Tegal Sari ya. Sampai viralnya bagaimana banyak sekali orang-orang berkunjung untuk menikmati foto selfie ya. Jadi bunga dari eceng gondok berwarna ungu ya. Mungkin jarang sekali ya, jarang sekali momen-momen itu. Nah, jadi saya juga sempat senyum ya, oh mungkin mereka baru tahu ya bahwa eceng gondok yang semula dianggap sampah, manakala bunganya itu mekar dengan indah, orang baru sadar ya. Nah, padahal eceng gondok sendiri itu juga menawarkan nilai ekonomis. Kenapa ada nilai ekonomis? Sebab batangnya itu kalau kita keringkan itu bisa dijadikan sebagai pengganti rotan ya, sebagai bahan anyaman. Nah, nanti dari serat eceng gondok itu bisa dibikin yang namanya tas, kemudian kursi dan lain sebagainya. Selain ada nilai estetika keindahan, juga ada nilainya komersil ya. Sehingga nanti masyarakat setempat bisa diberdayakan. Nah, bagaimana manfaat selanjutnya ecotech garden? Itu dalam jangka pendek menurunkan kadar beban BOD. Seperti tadi yang saya paparkan bahwa BOD itu adalah biological oxygen demand. Artinya kandungan ambang batas mikroorganisme yang masih bisa ditolerir itu seperti apa ya. Karena dalam kandungan biologika itu kan kita tahu ada unsur-unsur seperti bakteri, lalu makhluk hidup yang kecil lainnya yang sekiranya masih bisa ditolerir ya. Nah, total N dan total P yang terbuang ke sungai. Jadi ini kaitannya indikator ya. Seperti apa? Nah, kemudian manfaatnya adalah menurunkan bau ya. Seperti tadi bahwa bau busuk seperti telur ini ya, telur busuk itu karena apa? Karena adanya indikator dari zat-zat kimia yang melakukan reaksi. Nah, ini bisa menurunkan kadar amonia sebesar 50%. Kemudian tadi ya, ketika ecotech garden itu bisa dilaksanakan, ternyata menghasilkan nilai tambah. Ada semacam income, ya, tambahan pendapatan dari penjualan bibit bunga. Ya. Jadi nanti barangkali itu akan dijadikan semacam ya penghasilan yang lain gitu kalau memang ditekuni secara serius. Nah ini katanya bisa sampai 219.000 ya per tahun atau sekitar 106.000 per meter persegi. Nah, walau harga cenderung
menurun bila ada jenis tanaman lain hias baru. Jadi harganya memang fluktuatif ya, atau relatif. Nah, kemudian bagaimana peluang penerapan ecotouch garden? Peluang ini bisa kita lakukan ya jika greywater yang dihasilkan dibuang ke selokan tanpa diolah. Artinya apa? Artinya bahwa limbah-limbah rumah tangga ya itu tadi banyak sekali langsung dibuang. Jadi ini sebagai bahan yang nanti kalau kita olah sedemikian rupa menawarkan suatu peluang tersendiri ya. Nah, kemudian ya, walaupun beberapa kota besar telah dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL secara domestik terpusat yang dapat menyalurkan grey water dan black water atau air tinja. Tetapi cakupannya masih relatif ya, yaitu antara 2,3 sampai 42% ya, dirinci sebagai berikut ya. Nah, ini beberapa kota ya atau beberapa provinsi yang sudah melaksanakannya. Nah, ini kebetulan di kota kelahiran saya, Cirebon juga sudah melaksanakannya. Itu ini saya dapatkan dari Pusair ya, pusat sumber daya air yang ada di daerah Dago ya, yang milik ITB. Nah, ini sumber dari tahun 2008. Oke, itu barangkali yang bisa disampaikan. Nah, kita lihat bagaimana proses simulasi animasinya supaya kita lebih jelas. Nah, ini ya, supaya ada gambaran yang mungkin kalau tadi hanya paparan saja, videonya akan saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur karena bisa melihat langsung ke Pusair, pusat sumber daya air. Nah, oke. Aku betul. Ada. Sebenarnya ya.
Nah, itu tadi Bapak dan Ibu sekalian. Suaranya masih ada, mati-matian. Ada yang aktif. Oke. Maksud tadi suara. Bisa double atau yang keluar. Suara koteknya. Oke, barangkali itu Pak Agung yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Agung. Baik, sudah mendengarkan suara karena Ecotech Garden ini mampu menjaga dan memelihara keseimbangan melalui pengurangan jumlah polutan yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Selain juga memang memberikan nilai tambah terhadap estetika lingkungan sehingga lingkungan kita menjadi terlihat lebih indah ya. Seperti tadi disampaikan bahwa banyak orang-orang yang datang untuk melakukan selfie dan menikmati pemandangan dari bunga eceng gondok yang berwarna ungu yang memang indah ya, kalau apalagi kalau jumlahnya banyak gitu kan, akan sangat terlihat indah ya. Nah, sebelum kita ini barangkali mungkin dari audiens kita ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Pak Ibu Ganesia Syarif ya, atau Ibu Ratna, Ibu Irma Ratna, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan, kami persilakan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin langsung saja kita bacakan resumenya ya, Bapak dan Ibu, bahwa tadi pemanfaatan Ecotech Garden untuk mengurangi limbah yang dihasilkan, limbah rumah tangga yang dihasilkan untuk memelihara lingkungan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, satu, estetika lingkungan menjadi meningkat, menjadi lebih indah. Kedua, dalam jangka pendek mampu menurunkan beban BOD atau tadi biological oxygen demand ya, dengan total nitrat dan fosfat yang terbuang ke sungai menjadi lebih menurun atau berada dalam batas aman. Kemudian dengan mempergunakan ekonomi juga mampu menurunkan bau dengan indikator dari penurunan kadar amonia sebesar 50%. Ya, baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari paparan materi yang hari ini sangat luar biasa, yang memang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup kita sehingga sumber daya alam yang kita miliki bisa tetap terjaga dan juga bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita ke depan. Ya. Baik, itu saja dari kami. Sebelum kita akhiri, kembali saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah bergabung di room kami pada kali ini, kepada Ibu Ganesha Sarif dan Ibu Irma Ratna. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga mungkin mengisi presensi yang tadi sudah disediakan oleh panitia
silakan diisi terlebih dahulu. Itu saja mungkin dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agung, Ibu Ganesha, Iya. Ibu Irma, ya. Oke. Sama-sama Pak Muhaimin, ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. kayaknya sudah lewat. Iya. Sepertinya sudah lewat dari 30 menit Pak. Sudah